Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk memohon hikmat Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu dalam segala permohonan kami untuk kami dapat dicurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga saat kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu sajalah yang akan membuat kami mampu untuk memahami dan juga mampu untuk membuat kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Maka saat ini bersabdalah ya Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan hadir dalam setiap hati dan pikiran kami, untuk kami dapat merenungkannya. Amin. Dengarlah saudara-saudara yang terkasih firman Tuhan yang disampaikan dari perkataan Rasul Paulus kepada Roma, yaitu di pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan dikatakan kepada kita demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan, tentu terpujilah Allah yang senantiasa memberikan kita kekuatan kuasa Roh Kudus untuk kita dapat memahami apa yang harus kita perbuat dengan hikmat-Nya. Bapak Ibu Saudara, jika kita sering mendengar ayat yang pertama yang disampaikan bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Yunaninya, ibadah sejati itu adalah logiken latreian, yang secara sederhana kalau dibahasakan itu adalah satu ungkapan persembahan kita yang masuk akal. Tetapi kita juga bisa melihat dan memaknai tentang kata ibadah sendiri yang dari kata avodah itu berarti karya. Cenderung dalam teks Alkitab, kata ibadah itu melekat pada karya yang diperbuat oleh hamba atau seorang abdi, seorang pelayan.
Tidak ada pelayan yang tidak berkarya. Kesimpulannya selalu seperti itu kalau kita mengenakan kata ibadah dalam setiap teks dalam budaya yang menggunakan kata tersebut. Maka kalau kita merenungkan tentang ibadah sejati, seharusnya kita bisa benar-benar menghayati bahwa peribadahan itu tidak hanya melekat pada satu ritual, acara yang hanya terjadi dalam satu ruangan tertentu, di waktu tertentu, selalu diiringi dengan musik-musik, dengan susunan acara yang tertata, dan begitu seterusnya. Ibadah yang sejati yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang membuat kita seharusnya merenungkan kembali juga makna hidup kita sebagai pengikut Kristus, adalah satu ekspresi kita berkarya secara logis. Karena dengan asli katanya yaitu adalah ibadah sejati yaitu adalah logikan latreian, mengajak kepada kita bahwa kalau kita benar-benar mengaku, seperti yang kebaktian minggu kemarin kita renungkan, bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita, bahwa Roh Kudus senantiasa menolong dan memelihara kehidupan kita, maka seharusnya pengakuan itu diekspresikan dengan sebuah karya yang sesuai dengan pengakuan itu sendiri. Dan karya yang kita perbuat itu seharusnya masuk akal. Contohnya adalah seperti yang Bapak Ibu mungkin perhatikan, background di belakang saya adalah padi-padi yang sedang berusaha untuk mempertahankan diri dan kemudian mematangkan bulir-bulirnya. Mereka hadir dengan karya yang diperjuangkan oleh para petani. Jika kita mungkin menilai para petani itu sebenarnya agamanya apa sih? Sebenarnya kalau kita merenungkan tentang ibadah sejati, sudah tidak boleh peduli lagi kita tentang siapa mereka, agamanya apa, karena mereka sebenarnya sedang beribadah. Mereka sedang berkarya, kalau dalam bahasa Yunaninya dengan ibadah atau avodah. Dan karya yang mereka perbuat itu karya yang nyata, yang logis sekali, yaitu berarti yang membawa perubahan, pembaharuan hidup banyak orang. Tidak bisa kan kita makan tanpa nasi? Banyak orang Indonesia kan kalau belum makan nasi, katanya belum makan. Nah, siapa yang menyediakan itu semua? Maka para petani secara logis mereka berkarya untuk menyediakan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan. Dengan menanam padi, merawatnya sejak mereka menyemai benih sampai dengan menuai dan kemudian juga mendistribusikan sampai ke tangan kita dan kemudian kita memasaknya, itu sebuah karya yang melibatkan banyak sekali orang yang cenderung kita tidak pernah melihat mereka itu secara ritual, kemudian mengenal mereka itu punya agama apa sih. Ketika kita mengaku hidup beragama, tidak berarti hidup beragama kita itu hanya dikaitkan dengan pola peribadahan yang bentuknya itu adalah ritual rutinitas kita. Seperti kita kalau mengaku kita orang Kristen, kita beribadah di gereja. Ibadah tidak hanya melulu tentang ritual, tetapi ibadah yang sejati yang jelas ditekankan oleh Rasul Paulus adalah tentang karya. Karya yang benar-benar nyata, yang masuk akal, itu membawa dampak perubahan bagi kehidupan umat manusia terutama. Maka apa yang disampaikan Rasul Paulus, ibadah yang sejati kemudian dikaitkan dengan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah, dengan yang dianalogikan tentang tubuh Kristus atau tubuh kita yang memiliki banyak anggota. Artinya, kita harusnya dalam melakukan ibadah yang sejati menghargai setiap keberadaan orang yang dalam peran masing-masing berkarya secara logis, karya yang masuk akal, yang itu sebenarnya diwujudkan dalam satu jalinan kerjasama untuk memuliakan Allah dengan peran mereka masing-masing. Ada yang bekerja sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai pedagang. Ada yang bekerja sebagai tukang masak, ada juga yang bekerja sebagai pembuka warung makan, dan seterusnya. Itu semua kaitan satu ibadah yang tidak kita sadari sebenarnya kita sedang benar-benar mengoptimalkan karunia-karunia yang Allah berikan bagi kita. Dalam konteks kita makan, melibatkan banyak orang yang berkarya. Dalam konteks kita membangun kehidupan, Rasul Paulus mengatakan ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk melayani, dan ada karunia juga untuk menasehati, dan berbagai macam karunia yang lainnya. Bapak Ibu Saudara silakan renungkan, karunia apa yang Bapak Ibu miliki, tapi jadikanlah itu sebagai ibadah yang sejati, yang memuliakan nama Allah. Ketika kita dengan karunia kita, tunjukkan karya yang nyata, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan situasi di sekitar kita, dan itu membawa perubahan yang baik. Itulah ibadah yang sejati, yang mari kita mulai dari saat ini,
untuk kita jadikan hidup kita sebagai sebuah persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dalam persembahkan hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa membimbing kami, Allah yang juga mengasihi kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Seringkali kami juga menyadari ya Tuhan bahwa kami tidak mampu untuk membalas kasih setia-Mu. Berkali-kali apa yang kami lakukan bukannya menyenangkan hati Tuhan, tetapi kami justru menyakiti hati Tuhan melalui perbuatan kami terhadap sesama kami. Maka di saat ini ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan peribadahan kami bersama dengan keluarga, mohon ampunilah kami dengan segala kesalahan yang kami perbuat ataupun yang kami ucapkan, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, melukai hati Tuhan dan juga melukai hati sesama kami. Bimbinglah kami senantiasa agar kami dapat merasakan kasih Tuhan yang membuat kami mampu untuk menjaga kualitas diri kami di hadapan sesama kami. Dengan demikian ucapan syukur kami sungguh dapat berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kasih Yesus Kristus kami mohon atas segala pengampunan-Mu sehingga kami juga boleh dilayakkan untuk menyambut setiap sabda firman-Mu. Amin.
kita menghadapkan hati dan pikiran kita untuk kita mohon berkat Tuhan yang menjadikan kita kuat dan mampu untuk menjalani segala situasi yang kita alami dengan tetap mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati di hadapan Allah. Mari sambut berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus kiranya memampukan kita juga untuk merasakan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat kita berkarya dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.